Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang logical fallacy. Kenalin, aku Dava Deaul Haq, mahasiswa kedokteran semester 4. Mari kita bahas. Oke, yang pertama tentang outline yang akan kita pelajari pada video kali ini apa saja. Yang pertama itu pengertian logical fallacy, macam-macam logical fallacy dan juga contohnya, dampak dari logical fallacy, dan juga bagaimana cara menghindari logical fallacy agar kita tidak terdampak pada logical fallacy ini. Oke, yang pertama yaitu mengenai pengertian logical fallacy. Apa sih logical fallacy itu? Jadi pada intinya logical fallacy itu merupakan sesat pikir atau cara berpikir yang salah atau keliru. Jadi tampaknya argumen itu kelihatannya itu logis, tapi sebenarnya dia itu cacat pada strukturnya dan juga pada basis logikanya. Contohnya, kalau ada seorang mahasiswa yang berpikir seperti ini. Ini ada dokter yang sering terlambat masuk ke poli. Nah, berarti dokter ini nih tidak kompeten. Nah, ini merupakan salah satu cara berpikir atau sesat pikir di mana argumen ini nih seharusnya ya, kompetensi itu diukur dari keahlian klinis, bukan dari perilaku si dokter yang tidak berhubungan dengan keahlian klinis tersebut. Tuh. Oke, kita akan lanjut ya ke macam-macam dari logical fallacies. Apa saja sih? Yang pertama ini ada ad hominem, kemudian ada hasty generalization, ada false dilemma, ada straw man, ada apple to emotion, circular reasoning, apple to authority. Nah, kita nanti akan membahas satu persatu, mengupas satu persatu dari jenis-jenis logical fallacy ini. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu ad hominem. Nah, jadi ad hominem ini merupakan salah satu sesat pikir atau cara berpikir yang keliru di mana saat dua orang ini sedang beradu argumen dan satu pihak ini menyerang kepribadian lawannya yang tidak ada kaitannya dengan argumen tersebut. Nah, contohnya ini seperti ini. Ada seorang mahasiswa yang mengatakan seperti ini ya. Ada seorang dosen yang menjelaskan tentang gaya hidup yang sehat, tapi dosen itu sendiri obesitas. Dan mahasiswa ini tidak percaya pada dosen tersebut karena dosen tadi obesitas. Nah, ini merupakan salah satu sesat pikir atau cara berpikir yang keliru yang kita namakan dengan ad hominem. Jadi kalau kita lihat dari perkataan tadi, mahasiswa tidak fokus pada penjelasan dosen tadi, akan tetapi mahasiswa tadi itu tidak percaya pada penjelasan dosen karena kepribadian dosen tersebut yang mana dosen tadi itu obesitas. Padahal ya, seharusnya kan kalau kita mau mengkritisi sesuatu ya, jangan mengkritisi kepribadiannya, tapi pada penjelasan atau argumennya tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan ad hominem. Dan kita harus menghindari cacat berpikir ad hominem ini. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu hasty generalization. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari cacat pikir atau sesat pikir di mana seseorang itu membuat kesimpulan umum dari data yang sedikit. Contoh, ini ada seorang dokter ya. Dia itu bilang seperti ini, aku udah nerapin obat A terhadap 3 pasienku dan sembuh. Maka aku mengatakan bahwa obat A ini efektif untuk semua orang. Nah, ini merupakan salah satu hasty generalization atau dia itu suka sekali mengambil kesimpulan umum dari data yang sedikit. Padahal kan kalau kita mau mengatakan obat ini efektif atau tidak, itu harus melalui uji-uji klinis, bukan dari pengalaman dia yang memberi obat kepada 3 orang sembuh kemudian dia bisa mengeneralisasi ke semua orang bahwa itu efektif. Padahal kan ya kalau itu nanti masih ada perbedaan dari gendernya, ada perbedaan dari usianya, ada perbedaan dari genetiknya juga. Masih banyak faktor-faktor lain yang kita itu tidak bisa mengatakan bahwa ini efektif untuk semua orang. Harus memerlukan uji klinis yang komprehensif. Gitu. Itu namanya hasty generalization. Kita harus menghindari satu cacat pikir ini. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu false dilemma. Nah, false dilemma ini merupakan salah satu sesat pikir di mana pihak pertama ini seolah-olah hanya diberi 2 pilihan
dari argumen kepada pihak yang kedua. Oke, contoh gampangnya ini seperti ini. Seorang dokter didatangi oleh sebuah pasien, kemudian dokternya tuh bilang seperti ini, kamu ini harus rawat inap, kalau enggak pulang aja udah. Nah, ini kan salah satu sesat pikir yang namanya false dilemma. Jadi pasiennya cuma dikasih dua pilihan ya tadi. Kamu mau rawat inap atau ya udah pulang aja. Padahal kan masih ada alternatif lain dari pilihan tersebut. Contohnya kayak dikasih rujukan ke rumah sakit lain atau bisa rawat jalan, nggak harus rawat inap atau enggak dia menolak pasien. Nah, ini namanya adalah false dilemma. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu straw man. Nah, straw man ini terjadi ketika seseorang menyederhanakan argumen lawan agar mudah dipatahkan. Contohnya, ada seorang mahasiswa yang berkata seperti ini, kalau dokter itu percaya pada vaksinasi, berarti dokter itu tidak yakin terhadap sistem imunnya sendiri. Nah, ini kan kayak salah ya, sebenarnya kan bukan seperti itu. Padahal yang benar itu kan vaksinasi itu bukan menghentikan sistem imun, tapi dia itu memperkuat sistem imun kita. Dia mengenalkan antigen-antigen baru dan agar sistem imun kita itu nanti bisa membuat antibodi. Ya, jadi pada intinya vaksinasi itu memperkuat sistem imun kita, bukan menggantikan sistem imun kita. Makanya untuk straw man ini kita harus hati-hati sekali, jangan sampai kita terjebak pada saat pikir straw man ini. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada namanya apple to emotion. Jadi fallacy ini terjadi ketika seseorang menggunakan emosi untuk memengaruhi keputusan atau kesimpulan tanpa didukung oleh fakta atau logika. Nah, jadi contohnya nih, seorang dokter menawarkan obat ke pasien. Dia itu bilang gini, Pak, kamu ini harus memakai obat ini. Kalau kamu nggak pakai obat ini, kamu nanti nggak bisa sembuh. Kamu nanti nggak bisa sehat lagi seperti apel yang bagus ini gitu. Jadi dia tuh kayak memakai emosi agar pasiennya itu mengikuti saran si dokter tersebut. Padahal kan nggak harus memakai obat itu ya. Pilihan obat itu sebenarnya banyak sekali dan beragam. Nah, makanya kalau kita sebagai seorang dokter nanti, kita harus menghindari yang namanya apple to emotion ini. Jangan mempengaruhi pasien itu menggunakan emosi, tapi harus didasarkan pada bukti dan juga fakta. Oke, yang selanjutnya ada circular reasoning. Nah, circular reasoning ini merupakan kesalahan berpikir di mana ketika premis dan kesimpulan itu saling mendukung tanpa memberikan bukti tambahan. Contohnya, premisnya ini obat ini efektif. Kesimpulannya, banyak orang yang memakainya. Obat ini efektif karena banyak orang yang memakainya. Kalau ditanya kenapa banyak orang yang memakainya, karena obat ini efektif. Kenapa obat ini efektif? Karena banyak orang yang memakainya. Jadi orang yang terjebak pada sesat pikir circular reasoning itu nanti akan berputar kayak gitu terus. Obat ini efektif karena banyak yang memakainya. Kenapa banyak yang memakai? Karena obat ini efektif. Berputar kayak gitu terus. Nah, ini nih harus kita hindari ya sebagai mahasiswa maupun sebagai dokter nanti. Jangan sampai kita terjebak pada circular reasoning atau pikiran yang berputar-putar kayak gini. Oke, selanjutnya ada apple to authority. Ya. Jadi kesalahannya terjadi ketika seseorang menggunakan pendapat otoritas tertentu sebagai kebenaran mutlak tanpa mempertimbangkan relevansi atau kebenaran argumen tersebut. Contohnya, dokter mengatakan vaksinasi ini efektif. Kenapa? Karena pemerintah yang mengatakannya. Nah, ini kan seolah-olah menganggap bahwasanya pendapat otoritas atau pendapat pemerintah itu yang paling benar. Padahal efektivitas vaksin atau tidak itu kembali lagi ya seperti yang tadi, itu didasarkan pada uji klinis, bukan didasarkan pada pendapat suatu otoritas, apalagi pemerintah gitu ya. Nah, ada juga contoh lain nih. Obat ini efektif. Kenapa? Karena ada
senior yang mengatakan seperti itu. Padahal kan perkataan senior kan belum tentu benar ya. Kita harus menguji lagi obat ini efektif atau enggak itu ya pakai penelitian atau uji klinis gitu. Nah ini biasa sering terjadi ya di kalangan akademisi maupun di kalangan pemerintahan juga. Makanya kita harus hati-hati jangan sampai terjebak apple to authority ini. Atau kalau kita melihat atau mendengar seorang yang memakai apple to authority ini, kita bisa menyangkal hal tersebut. Oke, itu dia macam-macam dari logical fallacy ya. Tadi ada ad hominem di mana dia itu menyerang kepribadiannya, kemudian ada apple to emotion, menggunakan emosi agar si lawan itu merubah keputusan si lawan. Ada straw man, kemudian ada hasty generalization yang membuat kesimpulan umum dari data yang sedikit, kemudian ada apple to authority, menggunakan pendapat otoritas sebagai kebenaran yang mutlak. Oke, selanjutnya kita akan ke outline yang ketiga, yaitu dampak dari logical fallacy. Apa saja sih dampak-dampak yang ditimbulkan oleh logical fallacy ini? Yang pertama yaitu menyesatkan pengambilan keputusan klinis. Jadi logical fallacy ini bisa mempengaruhi pengambilan keputusan klinis. Contohnya, kalau ada pasien yang datang kemudian dengan keluhan gangguan cemas gitu ya, kemudian dokternya itu mengatakan, wah ini cemas, pasti ini gangguan jiwa. Nah, bukan organik. Padahal kan seharusnya kalau pada dunia psikiatri itu kalau ada gangguan mental itu pasti ada yang fungsional sama organik. Gak bisa kita langsung mengatakan wah ini pasti yang fungsional, gak mungkin organik. Padahal bisa jadi itu karena kayak hipertiroid atau gangguan jantung atau gangguan medis lainnya. Masih harus diperlukan pemeriksaan penunjang dan juga pemeriksaan fisik untuk menentukan diagnosis tersebut. Makanya kalau kalian terjebak pada logical fallacy nanti bisa maldiagnosis. Kalau maldiagnosis nanti terapinya juga tidak tepat. Kalau terapinya tidak tepat, nanti apa yang terjadi? Ya pasiennya nggak akan sembuh gitu. Oke, yang kedua yaitu bisa mengaburkan bukti ilmiah. Nah, maksudnya kalau mengaburkan bukti ilmiah ini kalau kalian sedang melakukan penelitian, ada sebuah penelitian gitu ya. Penelitian ini disponsori oleh perusahaan, katakanlah perusahaan kimia A. Nah, kalian itu lagi meneliti obat yang diproduksi oleh perusahaan kimia A. Nah, perusahaan kimia A tadi mensponsori penelitian kalian. Pasti kalian yang melakukan penelitian itu akan bisa bias gitu ya. Pasti mendukung obat ini efektif karena ya tadi disponsori oleh perusahaan kimia A. Maka hati-hati jangan sampai kita terjebak pada logical fallacy karena itu nanti bisa menimbulkan bias pada penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian yang ketiga, logical fallacy ini bisa mengurangi kepercayaan terhadap otoritas atau ilmu pengetahuan. Bisa juga logical fallacy ini menimbulkan yang namanya misinformasi. Nah, kalau misinformasi itu biasanya yang sedang banyak di masyarakat itu biasanya ada suatu orang yang mengatakan seperti ini, aku ini kemarin pakai obat A, nah aku bisa sembuh dari kanker, maka obat A ini sangat efektif gitu ya. Padahal kan ya belum tentu. Sekali lagi kalau kayak obat itu harus memerlukan bukti atau uji klinis. Kemudian logical fallacy ini juga bisa mengurangi kualitas diskusi atau debat ilmiah ya. Contohnya, kalau dalam suatu debat atau diskusi itu ada orang yang mengatakan suatu pendapat, mengutarakan suatu pendapat, kemudian semuanya itu setuju dan dia ini menganggap wah karena semua orang setuju berarti pendapatku ini yang paling benar. Nah, kalau seperti itu ini bisa mencederai kemampuan berpikir kritis pada diri kita dan juga bisa mengurangi kualitas diskusi yang sedang kita lakukan. Nah, itu dia dampak-dampak dari logical fallacy.
Kemudian yang terakhir, bagaimana sih cara menghindari logical fallacy ini agar kita tidak terjebak pada kesalahan berpikir? Yang pertama yaitu kita harus mengenali bentuk-bentuk logical fallacy. Ya tadi ya, kita udah belajar tadi dari ada straw man, ada ad hominem, ada apple to authority, apple to emotion, hasty generalization. Nah, kalau kita udah tahu bentuk-bentuk logical fallacy, kita bisa mengenali, kita bisa menghindari, atau kita bisa memperbaiki pemahaman orang yang salah terhadap suatu argumen tersebut. Kemudian kita harus berfokus pada bukti dan data, bukan keyakinan pribadi. Selanjutnya, kita juga harus menghindari generalisasi yang berlebihan. Seperti yang udah dicontohkan tadi ya, kalau ada orang yang mengatakan obat ini efektif untuk 3 orang, kemudian obat ini efektif untuk semua orang. Nah, ini namanya generasi yang berlebihan, kita harus menghindari. Kemudian kita juga harus mencoba untuk belajar berpikir kritis dan juga skeptis. Nah, untuk berpikir kritis kita udah bahas di video sebelumnya, teman-teman nanti bisa nonton di video tentang critical thinking. Nah, untuk skeptis sendiri, kalian jangan langsung menerima 100% berita, informasi, atau argumen yang kalian dengar, yang kalian baca. Dan juga jangan langsung menolak 100%, tapi kalian harus mencari bukti-bukti yang bisa mendukung atas penerimaan dari argumen tersebut, atau bahkan bukti itu bisa menolak argumen tersebut. Nah, jadi makanya itu perlunya kita untuk skeptis. Itu ya teman-teman, video kali ini mengenai tentang logical fallacy. Semoga kita nanti bisa terhindar dari yang namanya logical fallacy atau sesat pikir ini. Itu saja, terima kasih.